Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini kita masih di zone memori kenangan untuk para legenda, baik pelatih maupun pemain sepak bola nasional. Kali ini kenangan bersama Sugi Hendarto yang biasa dipanggil Om Hen. Om Hen ini dulu pemain, juga bergabung di UMS, Union Make Strength, yang artinya bersatu kita teguh atau kuat. Tentu saja bercerai kita runtuh. Om Hen masa remajanya itu bermain bola di UMS, dilatih oleh Dr. Gigi Endang Witarsa, dan tentu saja setelah itu dia juga bermain di PSP Bogor, dan setelah pensiun dari pemain dia menjadi pelatih. Dia merupakan asisten pelatih dari Will Cover di tahun 1975-77 di Diklat Salatiga dan di tim nasional Indonesia. Sugi Hendarto telah mendapat beberapa penghargaan yang sebenarnya Sugi Hendarto ini berlisensi kepelatihan dari FIFA dan juga penghargaan dari MORI, Guinness of the Record Indonesia, merupakan dedikasi pelatih sepak bola tertua dan di usia hampir 80 tahun masih melatih khususnya untuk usia dini anak-anak SSB. Dia lebih menyenangi melatih anak-anak daripada menangani klub-klub seperti di liga ataupun klub-klub yang profesional saat ini yang ada di Indonesia. Karena dia cukup lama menjadi asisten dari Will Cover dari Belanda dan Wim Hendricks, dan mereka ada kecocokan baik secara pribadi maupun secara metode sistem pelatihan sepak bola. Ya, menurut data seperti kita ketahui, bakat anak-anak Indonesia usia 10-14 tahun berada satu tingkat di atas rata-rata anak
misalnya di Eropa, di Belanda atau Jerman. Itu hasil dari penelusuran FIFA. Di tahun yang sama, Belanda, khususnya tahun 1974, dengan Rinus Michel dengan total footballnya pernah mengutarakan hal tersebut. Pelatih dari Brasil, Joe Barbatana, mantan pelatih Brasil Selection dan PSSI Garuda tahun 1984, melihat potensi anak-anak Indonesia sangat menjanjikan. Untuk itulah dalam pembincangan saya dengan Om Hen pada waktu menyebut ke rumah saya, walaupun beliau dari Cibitung, dengan Pak Alay, dengan Ali Kuntoro, menyengguk waktu saya sakit, tetap antusias melatih anak-anak didiknya di usia dini, karena dia percaya suatu saat anak didiknya inilah yang akan menjadi pemain bola yang berkualitas dan profesionalis. Dan ini dibuktikan dari Diklat Salatiga pada zaman beliau mendampingi Vilkover, pemain-pemain Indonesia boleh dikatakan berkualitas. Om Hen adalah boleh dikatakan mengabdikannya untuk sepak bola sampai akhir hayatnya. Di tahun 1985-88, Om Hen diminta oleh Ketua Umum Persija Todung Barita Lumajang untuk membenahi Persija yang hampir terpuruk dan degradasi di kompetisi Perserikatan PSSI. Akhirnya dengan racikan Om Hen dengan permainan atraktif, Persija 1988 tersebut akhirnya masuk di final dan menjadi runner up, dikalahkan oleh Persebaya 3-2. Tentu saja ini suatu prestasi di mana Om Hen memberikan fondasi permainan sepak bola yang dia dapat dari Vilkover selama beliau mendampinginya. Dengan metode Vilkover, metode ini Om Hen membentuk pemain menjadi pemain yang tentu saja berkualitas baik fisik maupun mental. Terutama bagaimana seorang pemain dengan safety bisa menguasai bola, bahkan juga dapat menghandle lawan, bahkan melewati lawannya. Lebih baik kita menerapkan disiplin pelatihan dengan yang seperti di tahun 1975 Ketua Umum PSSI pada waktu itu Badrus Hono
didirikan di kelas Salatiga di Jawa Tengah. Pemain-pemain junior dari hampir seluruh Indonesia dikumpulkan, dilatih untuk kejuaraan tingkat junior, dan jebolan Salatiga banyak dipuji karena dilatih oleh Will Cover, pelatih nasional. Meski dan tim senior kita nyaris lolos di Olimpiade Montreal 1976 hanya karena kaki Anjas Asmara yang tidak membuatku mengakibatkan sepakan penaltinya gagal. Kalaupun Anjas bisa memasukkan bola dalam adu penalti, ya Indonesia berhak ke Olimpiade Montreal, Kanada tahun 1976. Almarhum Sugi Hendarto merupakan sosok yang menginspirasi Rahmat Darmawan, coach nasional yang saat ini menangani Barito Putra dan juga menangani beberapa klub di Liga 1 seperti Trans Nusantara, dan juga pernah membawa Sriwijaya Football Club menjadi juara, double winner Piala Liga dan Piala Presiden, dan juga Coach RD ini merupakan anak didik dari Sugi Hendarto. Info yang didapat, kenangan dari RD untuk Om Hen, pelatih yang cerdas, punya konsep permainan yang sederhana, namun akan selalu jadi yang utama dalam sebuah tim. Juga meningkatkan kualitas teknik permainan dan pemain dalam setiap program latihannya, karena beliau berprinsip pemain yang dibekali teknik dan skill serta fisik yang baik akan mampu mengatasi semua masalah di lapangan. Salah satu teknik Rahmat Darmawan yang dikembangkan dari Om Hen adalah teknik seret bola. Hal itu juga lah yang membuat teknik dribbling RD waktu masih bermain di atas lapangan saat itu semakin matang dan punya kelebihan tersendiri. Dan ini terinspirasi dengan Will Cover method yang selalu tidak henti-hentinya menyuruh pemain untuk capping bola, dan itu juga yang diterapkan oleh Om Hendata. Seret bola merupakan teknik yang masih bisa dipakai, dan itu juga adalah kelebihan dari Anjas Asmara yang saya tahu dengan capping bolanya, karena tidak secara langsung menguasai bola dan secara tidak langsung juga secara fisik dapat meningkatkan fisik. Ya, itulah Om yang dalam hal ini penuh kenangan, dan dia kalaupun ada pertandingan untuk usia-usia dini, dia menyarankan adanya kompetisi yang memang saat ini khususnya Federasi PSSI kurang concern dengan pembinaan usia, dan diharapkan untuk kedepannya ini adalah satu program yang memang harus diperhatikan, karena Indonesia telah beberapa kali gagal mengirimkan pemain-pemainnya berlatih di luar negeri. Itu hasilnya tidak memuaskan seperti Primavera, ya, terus Binatama, ya, dan juga pengiriman ke beberapa negara untuk
untuk berlatih, dan saat ini ada Garuda Selex yang berlatih melalui jarum di Inggris. Ya, kita harus berkaca dari pengalaman yang ada untuk pembinaan usia muda ini. Semasa hidupnya, setelah gantung sepatu yang tercatat pernah sebagai pemain PSB Bogor, Om Hen mengabdikan dirinya untuk menjadi pelatih, khususnya untuk mendidik anak-anak usia dini. Seperti diketahui, PSB Bogor dulu di Stadion Pajajaran muncul juga pemain-pemain nasional, Bob Tan atau Bob Permadi, itu pun juga dari UMS, dan juga ada yang mengikuti di klub Jailani. Mungkin sahabat saya Marceli Tambayong sama-sama di diklat Salatiga. Om Hen hingga usia 83 tahun masih terus berkecimpung di dunia sepak bola dengan melatih sepak bola di SSB tanpa memikirkan bayaran. Dalam dunia kepelatihan, dia merupakan salah satu pelatih legendaris Persija yang membangkitkan Persija dari keterpurukan sekaligus membuat Macan Kemayoran jadi tim yang disegani setelah hampir terdegradasi dari kompetisi era perserikatan pada tahun 1985. Om Hen kelahiran 21 Februari 1934, mampu membawa Macan Kemayoran ke final perserikatan musim 1988 melawan Persebaya, meskipun akhirnya kalah dari tim Baju Ijo. Om Hen yang saya ketahui sosok yang tenang, kalem, namun tegas terhadap para pemain. Ya, menyukai permainan cantik dan atraktif, mengkombinasikan kualitas, skill, fisik, dan organisasi permainan. Filosofi melatihnya menginspirasi para pelatih generasi-generasi di bawahnya. Dan Om Hen ini juga lah yang dalam kesempatan kalau ada UMS terutama SSB-nya bertanding seperti turnamen yang lalu ada sewaktu masih Lebak Bulus, itu dengan Maman sebagai pelatih dari anak SSB UMS dalam turnamen pengabdian almarhum pada dunia sepak bola, khususnya pengembangan usia muda, memang pantas mendapat apresiasi. Banyak pemain yang merasa berhutang budi karena merasakan tangan dingin Om Sugi Hendarto. Di Persija selain Rahmat Darmawan, ada Tony Tanamal, ada Adityo Darmadi,
dan ada juga Muhammad Argianto yang saat ini bermain dan sebagai kapten di Bayangkara Football Club. Dan juga ada Samsir Alam dan beberapa pemain lainnya yang dalam hal ini dari didikan Omen lah mereka terbentuk sebagai pemain bola. Selagi masih aktif dan hidup Omen punya hobi di luar sepak bola untuk melawan stres dan kepikunan. Ia gemar bermain kartu dengan rekan-rekan sejawat, bahkan karaokean, bernyanyi, dan bersama-sama salah satunya dengan Tan Liang Ho, LH Tanoto, macan bola Indonesia, ayah dari Wahyu Tanoto dan Budi Tanoto. Tentu saja ini membuat Om Hen melakukan aktivitasnya bervariasi selain sepak bola. Pak Alai selalu mendampinginya di hari-hari terakhirnya, dan Om Alai, Pak Alai salut walaupun sudah tua. Om Hen melatih dengan naik kendaraan umum, patut menjadi contoh untuk pemain dan pelatih sepak bola. Pak Alai ini juga merupakan mantan pemain UMS sekaligus pengurus UMS sebagai ketua POR UMS. Bagi Om Hen, menghabiskan waktu di lapangan hijau bersamaan anak-anak adalah kebahagiaan terbesar di sisa hidupnya. Meski tak berkelimang uang, namun ia menutup kisah hidupnya dengan penuh inspirasi dan menjadi contoh buat kita semua. Selamat jalan Om Hen, berbahagia di surga dalam kehidupan kekal. Doa kami menyertai-Mu selalu. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.